Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Jangan kita hidup seperti yang dahulu kala, yang belum mempunyai tuntunan keimanan, belum mempunyai figur akhlak yang bisa dicontoh. Sekarang kan kita punya figur, contoh yang bisa kita teladani. Contoh itu ialah kekasih Tuhan Habibullah, junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Barang siapa tidak mengikuti sunnahnya, pasti akan sakit di dunia. Pasti sakit di dunia. Rasul itu kan selalu mencontohkan sifat yang harus diteladani di dalam diri beliau. Manusia itu kalau tidak bisa menempatkan 4 sifat di dalam dirinya, berarti kita belum termasuk umatnya Rasulullah. Karena hakikat sholawat itu masuknya ke dalam diri, menyambung kepada Nabi kita, nurnya yang menyambung maksudnya. Nah, disinilah Rasulullah mencetak, mendidik, memberi pencerahan umat agar bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu beliau ketika lahir ke alam dunia melakukan perjuangan dakwah, syiar agama, syiar ilmu, untuk memahamkan umat bahwa tiada yang lebih penting di dunia ini selain akidah yang ada di dalam diri. Dengan akidah itu manusia bisa menghadapi seluruh ujian dan cobaan yang Allah datangkan. Ini perlu saya ulang kembali bahwa di sini junjungan Nabi besar kita ini pribadinya super, super luar biasa baiknya. Pribadinya, akhlaknya super luar biasa, tidak ada tandingannya. Dan itulah yang kita harap dari beliau, syafaatnya, ya. Jadi murid ini coba kita memahami, kita kembali ke jejak rekam ulang dakwah beliau. Ilmu inilah yang diajarkan beliau untuk menyelamatkan umat dari kehancuran. Karena adanya beliau memperbaiki akhlak umat yang saat itu sangat tidak baik. Banyak kekufuran, banyak kekafiran, banyak kemusyrikan, banyak kezoliman, banyak kebatilan, ya. Disinilah Rasulullah menempa sahabat-sahabatnya,
menempa umatnya untuk menggali berlian yang ada di dalam dirinya. Di mana berlian itu? Di dalam daya hidup. Ya. Oleh sebab itu, amalan pada waktu itu ya sangat sederhana. Belum ada sholat 5 waktu, yang ada sholatul daim, sholat yang berkekalan, sholat yang memakai rasa yang merasa. Adanya rasa karena ada napas, adanya napas karena ada nyawa. Di nyawa inilah yang dikatakan ruh yang mengisi badan jasmani kita, ya. Disinilah ketika manusia sudah bisa memisahkan sifatnya dan sifat ketuhanan, maka manusia akan mempunyai martabat yang luhur, beradab, mulia, karena sudah mengenal hakikat diri sebagai perwujudan Nur Muhammad atau tajalinya daripada zat Tuhan yang zahir di badan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ini bagaimana membawa amanah setiap hari? Dari dibangunkan itu Allah memberi kesempatan untuk bertobat yang pertama. Dari dibangunkan Allah memberi kesempatan kita banyak beramal. Dari dibangunkan Allah memberikan kepercayaannya kembali kepada kita untuk memperbaiki tauhid kita. Nah, ketika bangun itu bagaimana kita menyikapi amanah ini? Apakah kita menjalani kehidupan itu hanya memikirkan dunia saja, pekerjaan, hanya memikirkan rezeki, atau hanya memikirkan yang lainnya, sedang Tuhan dan amanahnya tidak terpikirkan? Maka sudah janji kita di alam ruh, qalu bala sahida. Nah, menyatakan Allah itu Tuhan kita yang nanti Engkau yang hanya aku sembah ya Allah, aku siap turun ke dunia membawa janji ini. Begitu manusia diturunkan ke dunia, nah, berpaling cintanya kepada dunia. Oleh sebab itulah banyak manusia ketika turun di alam dunia pada awalnya pasti keadaannya berantakan, pasti keadaannya rusak, pasti akhlaknya belum terbentuk karena belum belajar. Tapi kalau sudah belajar, sudah ketemu ilmu tauhid, Allah kembalikan, Allah ingatkan janji manusia yang dulu mungkin banyak orang lupa. Janji manusia hanya Allah yang paling penting di kehidupan kita. Tahulah sebabnya manusia ini kok kehidupannya semrawut. Tahu ya? Sudah tahu. Karena yang pertama, dahulunya jauh dari Allah. Sudah jelas. Kalau manusia jauh dari Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah, kehidupannya pasti sengsara, sakit di dunia, sakit, apalagi nanti di akhirat. Sudah dikatakan rahasianya bahwa hakikat diri kita dikatakan berarti kita mempunyai nama sifat kebesaran Tuhan. Berarti di dalam diri kita ada sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan inilah yang tidak pernah kita zahirkan. Yang kita zahirkan ialah sifat kehewanan, sifat kesetanan. Itulah yang membuat kehidupan kita suram. Kita ini harus sadar. Kenapa dikatakan kita mempunyai sifat ketuhanan? Ya karena ini sifat Tuhan semua. Yang hidup Tuhan, yang mempunyai ilmu Tuhan. Maka oleh sebab itu orang tidak boleh mengaku alim. Dia tidur
rambutnya tumbuh aja ndak ada yang tahu. Seperti itu. Yang melihat ini basornya Tuhan, yang mendengar samaknya Tuhan. Saya ulangi lagi, yang berucap ini kalamnya Tuhan, yang mempunyai kuasa dan kehendak ini kodrat irodatnya Tuhan. Kenapa kita ini jarang bertapakur ya? Nah, kita jarang bertapakur, lalu kita membawa badan amanah ini tadi semau kita, hanya mengikuti nafsu kita, ya. Kan manusia ini di dunia pasti diuji, ya, itu saya katakan. Setiap manusia pasti diuji, karena Allah ingin mengetahui siapa hambanya yang bertakwa, siapa hambanya yang menetapi janjinya, ya, siapa hambanya yang setia dengannya. Dan ujian itu diturunkan untuk mengetahui keimanan manusia itu sendiri. Karena tanpa diuji, manusia tidak bisa diketahui kekuatan keimanannya. Jadi ingat, pasti ada ujian di hidup ini. Dan ketika kita melihat ujian itu bukan datang dari Allah, itulah yang menjadikan masalah. Kalau kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, berarti kita melihat dong itu ujian dari Allah. Berarti yang mendatangkan kekasih kita, yang kita cintai Allah. Harusnya ketika yang mencintai menguji kita, kita ridho, kita ikhlas menerima. Bisa, kan manusia ini maunya yang datang tuh yang enak. Manusia tuh datangnya inginnya yang disukai, datangnya inginnya yang mudah-mudah. Begitu yang susah, yang tidak disenangi, yang tidak disukai, yang membuat hidupnya sulit, dia tidak mau menerima dengan keikhlasan hatinya. Itu kurang baik, diperbaiki. Kalau semua dikatakan kodrat irodat, kuasa dan kehendak itu kan datangnya dari Tuhan semua, baik ataupun buruk kita terima. Lalu ada pertanyaan, kenapa selama hidup saya kok seperti ini terus? Pasti ada hikmah di dalam semua kejadian yang diberikan kita. Hikmah itu ambil yang baik, pasti ada baiknya untuk saya. Itu tanamkan ke dalam hati agar kita selalu baik sangka kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin Tuhan itu akan menzolimi manusia, tidak mungkin. Tuhan ingin menyengsarakan manusia, tidak mungkin. Yang Allah kerjakan hanya menguji. Kalaupun kenyataannya manusia sakit, sengsara, sedih, susah secara terus-terusan, itu berarti manusia kurang di dalam mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah dekat, guru kok masih seperti ini, sabar, yang ikhlas. Karena keikhlasan, kesabaran kita akan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Yakinlah Allah menghendaki yang terbaik untuk kita. Yakinlah Allah sayang sekali kepada kita. Tapi kita kebanyakan manusia belum merasakan sayangnya Allah kepada kita. Kan kita ini banyak lupanya sama Allah, tapi Allah terus ingat kepada kita. Banyak manusia berpaling dengan Tuhannya, tapi Tuhan terus mendekatinya. Adakah Tuhan ini berpaling kepada manusia? Tidak ada. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Oleh sebab itu kelahiran Nabi ini
momen yang mulia ini jadikan momentum kita untuk Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.